Baik teman-teman, kita lanjut ke merkantilisme. Jadi merkantilisme merupakan kebijakan politik ekonomi negara imperialis yang bertujuan untuk memupuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai ukuran kekayaan dan kekuasaan. Jadi ini ranahnya kita ke negara Eropa ya. Jadi pada masa merkantilisme ini kekayaan diukur dari banyaknya logam mulia yang mereka punya. Jadi seperti ada emas, perak, dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian 3 butir pokok imperialisme agar kalian lebih paham. Yang pertama, sasaran utamanya adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya ya. Jadi mereka mencari logam mulia agar mereka itu dipandang negara yang kaya ya. Negara-negara Eropa dulu itu berlomba-lomba agar menjadi negara kaya, waktu itu negara yang paling kaya. Makanya waktu itu banyak sekali orang-orang atau negara-negara yang berburu logam mulia, khususnya di Afrika dan di Asia waktu itu. Kemudian pokok kedua berfokus pada neraca perdagangan surplus. Ini memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri atau ekspor. Jadi memang ingin sekali untuk meningkatkan perdagangan luar negeri dan membatasi impor. Bagaimana caranya untuk membatasi impor? Jadi menekankan pajak yang tinggi waktu itu ya. Jadi di sini ekspor yang lebih diandalkan. Kita harus ekspor agar keuntungan kita itu bisa besar ya, atau surplus. Kemudian negara menjadi pelaku utama serta pengendali perekonomian waktu itu ya, jadi bukan pihak swasta. Nah, kemudian kita akan membahas merkantilisme di Eropa. Adanya merkantilisme memicu bangsa Eropa untuk menguasai negara non-Eropa ya, tujuannya untuk mencari logam mulia seperti yang Bapak terangkan tadi, ada Asia, ada Afrika. Jadi waktu itu orang-orang Eropa berlomba untuk mencari-cari logam mulia ya, entah itu di Afrika yang memang kaya akan barang tambang atau di Asia juga yang kaya akan barang tambang, terutama memang yang mereka cari itu logam mulia ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya untuk meningkatkan kerjasama antara para pedagang di satu negara itu banyak sekali bermunculan persekutuan dagang seperti ada VOC dari Belanda ya. Dulu para pedagang Belanda bisa dibilang hanya berdiri sendiri-sendiri, jadi nggak kuat, mereka masih terpecah belah. Kemudian muncullah atau dibentuklah VOC yang kemudian para pedagang tadi bersatu untuk membentuk VOC agar mereka itu makin kuat dalam persaingannya dalam berburu emas ya, ataupun menjual barang ekspornya yang nanti akan ditukar oleh emas waktu itu. Kemudian di Inggris juga ada EIC ya, tetapi waktu itu EIC akhirnya kalah saing dengan VOC, kalah strategi. Nah, kemudian merkantilisme ini ternyata mendorong peperangan di negara-negara Eropa karena memang tujuan dari merkantilisme ini kan mencari logam mulia, jadi untuk rebutan juga dan terkadang untuk mendapatkan suatu wilayah mereka harus berperang dengan negara sesama Eropa. Kemudian di sini pemikir tokoh-tokoh merkantilisme di sini sebenarnya banyak, Bapak cantumkan 2 saja ya. Yang pertama ada Thomas More dalam bukunya yang berjudul England Treasure Foreign Trade yang menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri akan memperkaya negara jika menghasilkan surplus dalam bentuk emas dan perak ya. Pada intinya Thomas More ini menekankan bahwa kita harus ekspor ya, dan hasilnya kita tukar dalam bentuk emas atau perak. Nah, ini kita akan sukses dalam masa merkantilisme, itu menurut Thomas More. Kemudian ada Jean Baptiste Colbert, ini merupakan menteri utama di bidang ekonomi pada masa kekuasaan Raja Louis ya, waktu itu di Prancis ya, Raja Louis. Nah, ia mengatakan bahwa perdagangan adalah sumber utama kemakmuran. Jadi pada intinya
Jean Baptiste ini menekankan jika negara akan makmur, kita harus berdagang, seperti itu. Itu salah satu teori merkantilisme ya, perdagangan. Nah, kemudian pengaruh merkantilisme bagi Indonesia dan dunia. Untuk dunia, merkantilisme mendorong adanya imperialisme kuno. Jadi artinya imperialisme kuno itu negara-negara Eropa mencari negara-negara di luar Eropa yang kira-kira itu kaya akan barang tambang, ya kan, kaya akan sumber daya alam, kemudian di situ dia ingin menguasai negara tersebut. Ya, seperti Indonesia waktu itu, ternyata memang Belanda pernah menguasai Indonesia, dan Belanda waktu itu mengambil sumber daya alam di Indonesia seperti rempah-rempah, kemudian waktu itu ditukar dengan emas biasanya. Seperti itu ya, imperialisme kuno. Intinya mendorong negara-negara Eropa untuk mencari negara yang kaya akan sumber daya alam yang nantinya akan dikuasai. Kemudian di sini banyak negara Eropa yang membentuk persekutuan perdagangan, ya seperti tadi Bapak jelaskan, ada VOC dan juga ada EIC. Kemudian untuk Indonesia, tentu saja adanya hubungan perdagangan dengan negara Eropa ya, karena memang waktu itu raja-raja setempat menjual rempah-rempah biasanya kalau Indonesia ya, menjual rempah-rempah ke Eropa, meskipun akhirnya nanti akan berujung pada penjajahan ya, seperti itu. Baik, kita sekarang akan membahas mengenai revolusi industri. Kita akan bahas secara singkat saja ya, karena kalau kita bahas secara detail itu tentu saja memerlukan waktu yang sangat banyak. Oke, langsung saja. Jadi revolusi industri merupakan perubahan secara cepat dalam sistem produksi barang dan jasa yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Tepatnya tahun 1750 sampai 1900-an. Jadi pada hakikatnya revolusi industri meninggalkan produksi barang dan jasa menggunakan tangan manusia dan alat sederhana lainnya. Nah, kemudian diganti menggunakan mesin-mesin yang canggih pada zamannya. Ya, jadi lebih ke efisiensi waktunya. Jadi yang semula menggunakan tangan manusia atau alat sederhana itu memakan waktu yang lama sekali untuk membuat suatu barang. Nah, sekarang dimulailah era baru, sudah menemukan mesin yang nantinya lebih cepat pengerjaannya ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari revolusi industri di Eropa. Jadi revolusi industri pertama kali dicanangkan oleh Inggris ya, ditandai dengan penemuan bor benih waktu itu. Jadi sebelumnya jika belum ditemukan bor benih, para petani di Eropa yang menanam benih atau menyebarkan benih itu ya memakan waktu lama ya, karena memang menggunakan tangan manusia. Jadi lama waktunya. Kemudian ditemukanlah bor benih ya, mesin canggih yang memang otomatis dia akan bisa dibilang merapikan ya, atau menanam benih di ladang yang sudah ditentukan ya. Jadi waktu itu memang lebih ke efisiensi waktunya ya. Jadi yang semula misalkan menanam benih menggunakan tangan manusia itu misalkan dihabiskan waktu 7 hari. Nah, kemudian dari penemuan bor benih ini nanti bisa saja hanya 3 hari saja. Ya, karena alatnya memang sudah canggih waktu itu. Kemudian lambat waktu ternyata juga revolusi industri di Inggris khususnya menimbulkan kapitalisme. Jadi memang kapitalisme dimulai dari Inggris ya. Intinya kapitalisme adalah bahwasanya pihak swasta yang mengendalikan perekonomian ya. Jadi pihak swasta mengendalikan perekonomian yang tujuannya itu mengeruk keuntungan yang sangat besar. Jadi siapa saja yang memiliki modal atau memiliki uang banyak, dia tinggal cari atau beli mesin, kemudian mendirikan suatu pabrik dan mempekerjakan orang-orang di bawahnya. Tentu saja itu menimbulkan keuntungan yang sangat besar. Tapi kapitalisme juga ada dampak negatifnya ya. Karena apa? Karena orang-orang yang nggak punya uang tidak bisa berkembang pada masa kapitalisme. Dia hanya mengikut orang lain bekerja di pabrik-pabrik misalkan. Jadi taraf hidupnya nggak meningkat, sehingga banyak juga kemiskinan. Ya. Nah, kita masuk ke tokoh-tokoh revolusi industri. Yang pertama ada James Watt.
dia merupakan penemu atau pengembang mesin uap yang sangat penting bagi revolusi industri. Bahkan James Watt ini juga disebut sebagai bapak revolusi industri. Ya, dari pengembangan mesin uap yang ditemukannya, maka muncullah nanti yang namanya kereta ya. Ada juga kapal laut yang berguna untuk mengangkut barang-barang produksi seperti itu. Nah, ini penemuan yang salah satu penemuan yang sangat penting bagi revolusi industri. Bayangkan belum ada mesin uap, jadi para pedagang zaman dulu mengangkut barang-barangnya masih menggunakan kereta kuda dan lain sebagainya. Itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian ada James Rivers ya, jadi dia berhasil menemukan mesin tenun. Dulunya memang Inggris itu memproduksi tenun, tetapi secara rumahan, ya, jadi barangnya hanya sedikit. Sedangkan pada masa perang zaman dulu, negara-negara dari luar Inggris itu banyak yang memasang ke Inggris, ya, karena prajuritnya harus dilengkapi kain tenun waktu itu kalau musim dingin agar tidak kedinginan. Ya, nah ternyata Inggris tidak bisa mencukupi kebutuhan itu karena sekali lagi hanya merupakan produksi rumahan dan rentan waktunya sangat lama. Misalkan satu kain itu mungkin bisa memakan waktu seminggu ya, karena menggunakan tangan manusia apalagi produksi rumahan. Dan kemudian James ini akhirnya berhasil menemukan mesin tenun yang memang nantinya mesin tenunnya itu berguna sekali untuk membuat kain-kain tenun nantinya ya. Apalagi nanti ada John Kay juga yang merupakan penemu kumparan terbang. Ya, kumparan terbang itu merupakan suatu alat yang memang masih berhubungan dengan mesin tenun ya. Jadi kalau mesin tenun dipasangin kumparan terbang nanti proses pengerjaannya bisa lebih cepat lagi seperti itu. Nah, kemudian pengaruh revolusi industri bagi Indonesia dan dunia. Kita ke bagi dunia dulu. Jadi berkembangnya pusat industri di kota besar mengakibatkan adanya peningkatan populasi di perkotaan karena orang-orang desa banyak sekali yang pergi ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Ya, maka di sini banyak sekali orang-orang yang memang tinggal di kota ya. Populasi sangat-sangat padat di kota waktu itu. Kemudian adanya imperialisme modern ya, pada intinya imperialisme modern itu bangsa Eropa berebut tempat untuk memasarkan hasil produksinya ataupun berebut tempat untuk mencari bahan bakunya di luar Eropa. Seperti kita itu kan juga kena korbannya ya, kena korban imperialisme modern. Banyak sekali misalkan Belanda lah ya. Belanda mencari batu bara di Indonesia ya kan dan lain sebagainya, dan jeleknya itu menggunakan kerja paksa atau waktu itu. Nah, maka dari itu ya ini bisa dibilang dampak negatif juga ya. Kemudian banyak petani kehilangan mata pencahariannya karena revolusi industri itu lebih menekankan ke pabrik-pabrik waktu itu sebenarnya. Maka dari petani mereka ingin apa ya? Ingin menaikkan taraf hidup, yang kemudian mereka pergi ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik karena dari hasil pertanian pun belum cukup waktu itu. Kemudian ada Black Country, artinya apa? Jadi sebutan Black Country itu untuk tempat-tempat yang memang banyak sekali dibangun pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik itu kan membuang limbah, biasanya uap atau asap ya, asap hitam mengepul yang akhirnya disebut Black Country. Itu juga dampak negatifnya ya, karena lebih menekankan pada banyaknya limbah yang dibuat oleh pabrik-pabrik waktu itu. Kemudian bagi Indonesia di sini mengenal teknologi berbasis mesin, tentu saja ya, revolusi industri. Kemudian mengenal liberalisme ya, meskipun liberalisme itu tidak sesuai dengan pedoman kita, tetapi setidaknya liberalisme mengajarkan kita kebebasan. Jadi waktu itu kita dikenalkan dengan paham liberalisme. Kita sebelum ada liberalisme itu kita masih menghormati orang-orang keturunan raja dan lain sebagainya.
Tapi kalau di zaman liberalisme itu kita nggak kenal semacam itu, semua orang sama saja. Nah, seperti itu ya kira-kira dampaknya di Indonesia. Terima kasih.